Al-Quran. Mudah-mudahan setelah pembacaan Al-Quran tadi lancarlah pembelajaran kita sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Silahkan dibenarkan namanya yang terpanggil, tolong pembicaraan. Aditya Sabrina, Ade Saputra, Adinda Sabrina, Ainil Ibra, Andisa Ikma, Abida Satya, Asne Raditra, Dio Andro Pratama, Elvi Sudiati, Ianisa, Disia Belamayu, Nian Ramadhani, Nur Imama, Puspita Sari, Rizka Aulia, Setia Ramadhani, Rizka Angelia Dia, Zaina Ma'rif, dua orang yang nggak hadir ya. Puji syukur alhamdulillah marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian selawat beragaikan salam tak pernah lupa tidak pernah pesan-pesannya kita kirimkan kepada baginda roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, adapun judul materi kita pada hari ini apa? Ayat-ayat tentang kompetisi dalam kebaikan. Apa arti kompetisi? Yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan kita bahas hari ini yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Untuk materi minggu lalu ada yang masih ingat? Apa materi kita minggu lalu? Yaitu mengenai sumber hukum Islam. Ada berapa? Tiga. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijtihad. Apa pengertian Al-Quran? Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat, membacanya merupakan pahala bagi kita. Kemudian hadis, apa hadis? Ya, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan maupun takdir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ijtihad. Apa ijtihad? Ya, itu merupakan materi kita minggu lalu dan hari ini kita akan membahas mengenai kompetisi dalam kebaikan. Baiklah, adapun materi kita hari ini tadi apa judulnya? Berkompetisi dalam kebaikan. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maukah anak-anak sekalian berlomba-lomba dalam kebaikan? Mau. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai surah Al-Maidah ayat 48. Kita
Kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita terjemahkan secara bersama-sama. Sekarang mari kita artikan secara bersama-sama. Kelihatan gambarnya? Yang pertama, wa'anzalna, dan kami turunkan ilaika kepadamu kitab bil haqqi dengan benar, musaddiqin sebagai benar. Apa lagi? Selanjutnya, minal kitab, dari kitab dan Injil. Kemudian, wa muhaimin, dan sebagai bukti alaihi, atasnya kitab sebelumnya. Maka kamu putuskanlah. Kemudian, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi', dan jangan yang kau ikuti. Kemudian, ahwa'ahum, keinginan mereka. Amma ja'aka, keinginan mereka. Selanjutnya, minkum, dari kalian, syir'atan, adatan. Kemudian, minhaja, dauha Allah, jika Allah menghendaki. Kemudian,
Yang harus secara memberikan menurut aturan yang diturunkan Allah dan yang melakukan konstitusi kawanan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang melayakan kepadanya. Setiap pihak di antara kamu kami berikan aturan dengan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki niscaya Dia menjadikanmu suatu umat saja. Akan tetapi Allah menghendaki mendidik tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua berpaling. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Sudah? Terima kasih. Jadi itu apa kesimpulan dari ayat ini? Apa keyword atau kata kunci dari ayat ini? Apa tadi? Sesuai dengan judul materi kita hari ini. Berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Potongan ayatnya, silakan. Ada yang tahu? Pada bagian mana potongan ayat yang mempunyai arti berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, bagus. Pada bagian kalimat fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asbabun nuzul pada surah Al-Maidah ini atau sebab-sebab turunnya ayat. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu ayat tanpa ada sebab. Maka kita akan membahas mengenai apa saja sebab diturunkannya surah Al-Maidah ini. Yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul menurunkan syariat kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia sepanjang sejarah. Sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan sebagai ganti ajaran para nabi. Mereka membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan khayalan. Sementara ayat ini menyinggung mengenai kedudukan tinggi Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab Qur'ani. Juga menyebutnya sebagai kitab-kitab tersebut dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu. Al-Quran juga sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Jadi Al-Quran ini sifatnya terjaga kesempurnaannya sampai akhir zaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum tajwid pada surah Al-Maidah ayat 48 ini. Silakan maju ke depan, garis bawahi hukum bacaannya. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Misalnya wa anzalna itu hukumnya iqra karena nun mati bertemu dengan za. Jadi hukumnya iqra. Siapa yang mau maju selanjutnya? Siapa? Ada yang mau maju? Silakan, Dio.
Ya wal muhaimin alaih. Hukumnya itu Tuhan. Siapa lagi? Ya silahkan. Terus selanjutnya ada hukum ikhfa safawi. Siapa lagi? Ya, pada kalimat likulli ja'alna itu masih termasuk pada hukum bacaannya ikhfa. Siapa lagi mau maju? Satu orang lagi, siapa? Adi, silakan. Ya, selanjutnya pada bacaan Mesir atau wamin saja. Yaitu hukum bacaannya idgham bigunah. Sampai sini sudah paham mengenai hukum tajwid pada ayat Al-Maidah ini? Sudah? Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi kandungan surah Al-Maidah. Apa yang pertama? Al-Quran dibacakan. Apa itu kitab sebelumnya? Ada Taurat, kemudian disempurnakan dengan adanya Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya, jadi Al-Quran ini bagi kita mempunyai perjalanan yang panjang sehingga menjadilah sebuah Al-Quran yang kesempurnaannya terjamin hingga akhir zaman. Yang ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu mengenaskan perkara, mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu. Jadi jika kita dalam memutuskan suatu perkara, kita kembali kepada Al-Quran. Jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita lihat di dalam hadis. Kemudian yang keempat, semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu Alkitab untuk umatnya masing-masing. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ini ada perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian hanya kepada Allah lah tempat kembali kita, dan segala apa yang sudah kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan, dipertontonkan nanti di akhirat. Baik itu berupa hal kecil, masalah sepele, karena sekecil apapun dosa kita akan dihisap nanti di yaumul akhir. Selanjutnya, dalam menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan ini ada beberapa poin. Yang pertama, kita awali dengan basmalah.
kodifikasi. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Dari Ananda semua, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Paham sama materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Biar pulang kita mau pulang. Silakan disimpulkan satu orang biar kita tutup pembelajaran kita. Sudah sejauh ini nggak mungkin nggak ada yang paham sedikit pun. Nggak ada yang mau. Bukti Basari, silakan. Diulang. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur dengan melalui malaikat Jibril mengakibatkan mukjizat dan pedoman hidup. Kemudian Hadis adalah segala terhadap perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takdir. begitu. Silakan dulu. Jadi dapat kita simpulkan materi hari ini mengenai Quran Surah Al-Maidah ini, yaitu terdapat perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa tadi? Ayat mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Itu merupakan kata kunci atau inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi. Kelihatan? Ya. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh kita yang mempersiapkan hari ini. Sudahkah dipersiapkan untuk masa depannya? Ada yang mau lanjut kuliah? Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya cita-citanya di masa depan dapat tercapai.